Pemirsa Suara Harapan, Senin 25 September tahun 2023, Bupati Kupang Dr. Randus Korinus Masneno menghadiri persidangan klasis Kupang Tengah ke-35 yang bertempat di Jemaat Immanuel Manefu. Immanuel Manefu beralamat di Desa Pomata Timur, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terpenuhinya tugas panggilan jemaat-jemaat seklasis Kupang Tengah. Nama kegiatan persidangan klasis Kupang Tengah yang ke-36 tahun 2023. Tema kegiatan Roh Kudus menjadikan dan membaharui segala ciptaan. Gereja menjadi berkat bagi sesama. Tempat kegiatan ruang kebaktian jemaat Gemit Immanuel Manefu. Terdiri dari anggota majelis klasis, badan pembantu pelayanan klasis, unit pembantu pelayanan majelis klasis, para pendeta, non ketua majelis jemaat, perutusan jemaat-jemaat yang terdiri dari satu orang penatua, satu orang diaken, dan satu orang pengajar. Undangan sesuai kebutuhan dengan rincian sebagai berikut. Majelis klasis harian 4 orang, anggota majelis klasis non pendeta 3 orang, anggota majelis klasis KMJ atau ex officio 49 orang, pendeta non ketua majelis jemaat 1 orang, badan pembantu pelayanan klasis 12 orang, unit pembantu pelayanan majelis klasis 12 orang, perutusan jemaat, penatua, diaken, pengajar 147 orang, undangan Emas Gemit, unsur pemerintahan 8 orang, calon vikaris 10 orang, penatia 125 orang, total 371 orang. Pembiayaan persidangan bersumber sampai dengan ketua klasis dan segala macam pengurusnya, sampai dengan gubernur, sampai dengan presiden, gubernur dan presiden. Ini sebetulnya sedari awal ketika kita dijadikan oleh Tuhan yang tidak hidup, kepada kita telah diserahkan tugas dan tanggung jawab itu kepada kita sekalian. Hanya karena kita manusia tidak dapat menyelami akan apa yang direncanakan Tuhan bagi hidup kita, maka kita bersama-sama berjalan di muka bumi ini untuk mencari identitas kita, termasuk untuk mengikuti dan memahami waktu yang diputuskan Tuhan untuk kita semua. Jikalau ini kita maknai sebagai bagian daripada keputusan bagi kita untuk ada di sini, maka hendaknya apa yang menjadi tanggung jawab kita adalah harus menjadi tanggung jawab kolaboratif. Karena disitulah makna manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, bukanlah makhluk yang sempurna 100%. Kelebihan manusia yang satu menjadi bagian dari kekurangan manusia yang lain, dan untuk itulah kita ada untuk saling melengkapi. Jangankan seorang ketua klasis, seorang presiden saja tidaklah sempurna, tetapi kesempurnaannya ada di setiap orang yang ada di sekitar. Sedikit saja apa yang dimiliki oleh saudaranya, tetapi itulah kesempurnaan sesungguhnya. Karena kesempurnaan sesungguhnya bagi setiap manusia itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, pemerintah mengucapkan selamat melaksanakan sidang klasis dalam rangka mengevaluasi program, dalam rangka memilih kepengurusan baru dan segala alat kelengkapannya. Saya dari tadi saya merasa sepertinya saya dan staf ikut mendapat pembelajaran tentang bagaimana caranya berdemokrasi di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu kalau saya mau nasihat lagi, saya takut salah nasihat Pak Ketua Sinode, Ketua Sinode. Ibu pendetanya waktu khotbah sudah bicara tentang kasih. Bapak sudah berkhotbah tentang bagaimana kita hadir sebagai pembawa solusi tetapi tidak hadir sebagai pembawa masalah. Bapak juga telah berkhotbah tentang yang disebut mengkritisi dan pengkritik. Bapak juga telah menyampaikan tentang pentingnya kolaborasi dalam rangka sama-sama membangun iman, spiritual, dan juga kehidupan kita batin.
Dan saya merasa saya hadir di sini merupakan suatu kehormatan untuk saya bisa bertemu bapak-bapak untuk bicara tentang ini. Karena ketua klasis duluan, nanti ketua sinode ikut, nanti baru bupati, dan dia pusat nanti penderitaan sama dengan. Jadi saya kira waktunya seperti ini tidak ada hal untuk kita saling bersalah. Karena kita meyakini bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan setiap orang mempunyai waktu menurut yang Tuhan tentukan. Karena kita tidak memahami saja waktunya kapan, maka kita sedang berjalan untuk menanti keputusan Tuhan dan waktu yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu, berbahagialah kita semua yang hari ini diutus untuk duduk di pelaminan, dan doalah selalu supaya Tuhan menyatakan waktunya masih atau cukup, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Oleh karena itu, berjalanlah dalam berkasih kasihan, karena tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan dengan pertengkaran, saling mengkritik, tetapi semua masalah hanya bisa diselesaikan dengan terbuka hati, saling mengasihi dan percaya. Kami tidak pernah sempurna. Berbahagialah orang yang menyatakan dirinya sempurna, karena dia akan belajar kesempurnaan yang lebih sempurna lagi di hari esok. Berbahagia juga orang yang merasa tidak sempurna, karena dia akan membuka dirinya untuk disempurnakan oleh sesama di dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan yang tidak beda. Bapak Ibu semua, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, karena saya tadi dari tadi. Terima kasih.